Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Anjani, NIM A1C3 19044. Dari program studi Pendidikan Fisika, kelas reguler B 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai rangkaian RLC dan resonansi. Pertama, kita akan membuka aplikasi Proteusnya terlebih dahulu. Nah, setelah di tampilan seperti ini, kita menggunakan resistor. Kita cari resistornya dulu. Setelah resistor, kita menggunakan induktor. Induktor, kita menggunakan kapasitor. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan alternator. Setelah itu, pertama kita mau merangkai rangkaian RL. Jadi kita rangkai dulu rangkaian yang pertama. Kita juga menggunakan ground. Selanjutnya kita rangkai dari
alternator ke Nah, di sini kita menggunakan AC voltmeternya. Di sini resistornya kita menggunakan 1 kilo ohm. Dan induktornya 1. Dan amplitudenya kita menggunakan 5 volt dengan frekuensi 10 kHz. Dengan frekuensi pertama 10 kHz. Selanjutnya kita simulasikan. Dan dari hasil simulasi didapatkan untuk VR-nya 3,52 dan VL-nya 0,22. Selanjutnya kita ubah amplitudenya dengan frekuensi 30 kHz. Selanjutnya kita simulasikan kembali. Dan di sini didapatkan hasil VR-nya 3,45 dan hasil VL-nya 0,66. Selanjutnya kita ubah amplitudenya dengan
ubah amplitudenya dengan frekuensi 50 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Dan di sini didapatkan hasil untuk VR-nya 3,36 dan hasil VL-nya 1,07. Selanjutnya kita ubah dengan frekuensi 70 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Nah, dan di sini di VR-nya didapatkan 3,22 dan di VL-nya mendapatkan hasil 1,44. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 100 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Nah, dan di sini VR-nya didapatkan hasil 2,97 dan VL-nya 1,89. Nah, selanjutnya kita menggunakan rangkaian RL dengan menggunakan AC ammeter. Jadi AC voltmeternya kita ganti dulu, kita delete. Nah, di sini kita menggunakan AC ammeter. Kita gunakan. Di sini kita ubah AC ammeternya menjadi miliampere dengan frekuensi 10 kHz. Setelah itu kita simulasikan. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah hasil arus yang melewati rangkaian ini adalah 3,52. Selanjutnya kita ubah frekuensinya
menjadi 30 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Nah, di sini didapatkan hasil 3,47. Nah, selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 50 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 50 kHz didapatkan hasilnya adalah 3,36 mA. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 70 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Dan pada frekuensi 70 kHz didapatkan hasil 3,22 mA. Selanjutnya kita menggunakan frekuensi 100 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 100 kHz didapatkan hasilnya adalah 2,97 mA. Nah, selanjutnya kita menggunakan rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian RC. Pada rangkaian RC kita dilihat dulu. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian RC. Kita menggunakan kapasitor. Ini kita emang giliran mama enak gitu. Apanya? Nah, di sini kita menggunakan rangkaian RC-nya 10 farad atau 106 farad. Nah, di sini pertama kita menggunakan pertama mencari tegangan. Jadi kita menggunakan AC voltmeter. Selanjutnya nah, di sini kita menggunakan yang pertama menggunakan frekuensi 10 kHz. Selanjutnya kita simulasikan. Dan pada frekuensi 10 kHz, VR-nya didapatkan hasilnya 3,49 dan VC-nya 0,55. Selanjutnya kita menggunakan frekuensi 30 kHz.
Setelah itu kita simulasikan kembali. Nah, di sini VR yang didapatkan pada frekuensi 30 kHz adalah 3,52 dan VC-nya adalah 0,18. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 50 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 50 kHz didapatkan VR-nya 3,53 dan VC-nya 0,11. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 70 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Dan pada frekuensi 70 kHz, VR-nya adalah 3,52 dan VC-nya 0,07 volt. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 100 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 100 kHz, VR yang didapatkan adalah 3,47 volt dan VC-nya 0,05 volt. Nah, selanjutnya kita akan menghitung arus yang melewati rangkaian RC. Jadi kita hapus dulu AC voltmeternya karena kita akan mengganti dengan AC ammeter. Nah, di sini kita ubah dulu ampere, dari ampere kita ubah dulu ke miliampere, dan amplitudenya kita ubah dengan frekuensi 10 kHz. Dan kita simulasikan. Pada frekuensi 10 kHz, arus yang melewati rangkaian RC-nya adalah 3,49 mA. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 30 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Dan pada frekuensi 30 kHz, arus yang terdapat pada tampilan layar adalah 3,52 mA. Selanjutnya kita ubah
frekuensinya menjadi 50 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 50 kHz terdapat arus yang terdapat adalah 3,53 mA. Selanjutnya kita menggunakan frekuensi sebesar 70 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 70 kHz didapatkan hasilnya adalah arusnya adalah 3,53 mA. Selanjutnya kita menggunakan frekuensi 100 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 100 kHz, arus yang didapat adalah 3,52 mA. Selanjutnya, jadi bisa kita lihat pada hasilnya ini bahwa semakin besar frekuensi, maka nilai VR-nya akan semakin besar pula. Dan semakin besar frekuensi, maka nilai Vc-nya semakin kecil. Dan untuk arus yang melewati rangkaian ini, semakin besar frekuensi, maka arus yang melewati rangkaian ini juga akan semakin besar. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian RLC. Jadi kita delete dulu. Kita menggunakan rangkaian RLC, jadi kita sambung rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tegangan pada rangkaian RLC dengan kapasitornya 100 nanofarad. Di sini kita akan menggunakan fase voltmeternya. Nah, jika sudah terangkai seperti ini, kita ubah frekuensinya menjadi 10 kHz. Setelah itu kita simulasikan. Pada frekuensi 10 kHz
Tegangan pada VR yang didapatkan adalah 3,51 volt dan VL-nya 0,22 volt dan VC-nya 0,55 volt. Selanjutnya kita akan merubah frekuensinya menjadi 30 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 30 kHz, VR yang didapatkan adalah 3,49 volt dan VL-nya 0,67 volt dan VC-nya 0,18 volt. Setelah itu kita akan merubah frekuensinya menjadi 50 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 50 kHz, VR yang didapatkan adalah 3,36 volt, VL-nya 1,08 volt, dan VC-nya 0,11 volt. Selanjutnya kita akan menggunakan frekuensi sebesar 70 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 70 kHz, VR yang didapatkan adalah 3,18 volt, VL-nya 1,43 volt, dan VC-nya 0,07 volt. Selanjutnya, kita akan menghitung dengan frekuensi 100 kHz. Setelah itu kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 100 kHz, VR yang didapatkan adalah 2,95 volt dan VL-nya 1,89 volt dan VC-nya 0,04 volt. Selanjutnya, pada rangkaian RLC ini, hasil yang kita dapatkan VR yaitu semakin besar frekuensi, maka nilai VR-nya akan semakin kecil, bahkan sampai 0. Sedangkan nilai VL-nya itu semakin besar frekuensi, maka nilai VL-nya itu semakin kecil. Dan untuk VC-nya itu tidak berubah sama sekali. Selanjutnya kita akan menghitung arus pada rangkaian RLC.
Kita menggunakan AC ammeter. Nah, di sini kita ubah menggunakan AC ammeter. Di sini kita akan mengubah ke miliampere. Nah, kita akan mencoba menggunakan frekuensi 10 kHz. Kita akan menghitung arus pada rangkaian ini. Selanjutnya kita simulasikan. Pada frekuensi 10 kHz, arus yang didapatkan adalah 3,51 miliampere. Selanjutnya, kita akan menggunakan frekuensi 30 kHz. Dan kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 30 kHz, arus yang melewati rangkaian ini adalah sebesar 3,49 miliampere. Selanjutnya, kita akan menggunakan frekuensi sebesar 50 kHz. Dan kita simulasikan. Pada frekuensi sebesar 50 kHz, arus yang melewati rangkaian ini sebesar 3,39 miliampere. Selanjutnya, kita akan menggunakan frekuensi sebesar 70 kHz. Dan kita simulasikan. Pada frekuensi 70 kHz, arus yang melewati rangkaian ini sebesar 3,25 miliampere. Selanjutnya, kita akan menggunakan frekuensi sebesar 100 kHz. Dan kita simulasikan. Pada frekuensi 100 kHz, arus yang melewati rangkaian sebesar 3 miliampere. Nah, sekian praktikum visual yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.